kaitannya dengan kode etik notaris tadi, bagaimana ya Bu, apabila boleh nggak notaris itu beriklan gitu Bu? Artinya dalam menjalankan jabatan kita supaya kita dikenal masyarakat gitu. Boleh nggak kita beriklan? Terus kemudian batasannya seperti apa sih Bu? Bisa dikatakan itu kita atau notaris sudah melakukan iklan atau tidak gitu. Menurut saya kan agak sulit gitu Bu ya, karena kadang-kadang apalagi di zaman yang sudah era terbuka dan teknologi seperti sekarang ini, medsos yang luar ya biasa. betul Bu gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya kembali lagi seperti tadi ya. Jadi sebenarnya tugas notaris ini kan tidak berorientasi pada keuntungan. Sementara kalau orang beriklan itu kan orientasinya pasti kepada untuk mendapatkan market, pasar ya, supaya kita juga intinya mendapatkan keuntungan pada keuntungan itu. Nah, kenapa itu dimasukkan dalam salah satu pasal di dalam kode etik kita bahwa kita tidak bisa beriklan? Karena itu tadi, karena kita ini bukan pengusaha. Jadi yang beriklan itu kan pengusaha yang mencari keuntungan. Nah, kemudian bentuk iklan ini sekarang memang luar biasa. Kita kadang-kadang kabur, apalagi dengan medsos yang begitu luar biasa ya, tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang apakah perbuatan notaris yang di medsos kadang-kadang ya ini yang banyak sekali pertanyaan, apakah itu juga bisa dikatakan beriklan? Nah, kalau menurut saya ya sepanjang bermedsos itu boleh-boleh saja. Asal muatan yang dia tampilkan di medsos entah itu berupa vlog atau berupa seperti itu. Ya. Tidak ada muatan yang akhirnya itu akan menarik atau sebagai promosi diri kita. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar memberikan penjelasan merupakan ya itu sebetulnya merupakan salah satu tugas kita ya, penyuluhan hukum seperti itu. Tapi kalau memang sudah muatannya itu sudah mengarah kepada menarik masyarakat agar kita bicara honor ya yang dengan harga sekian, nah ini udah arahnya sudah pasti ke arah mencari market, mencari pasar ya untuk itu. Jadi memang kembali lagi karena masalah kode etik tadi ini kan lebih ke insight kita ya. Jadi sebetulnya memang kita ini harus secara sadar, dan masalah kode etik ini memang sulit sih. Ini masalah integritas itu kan kejujuran. Jadi kapan kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya untuk beriklan atau tidak, sebetulnya itu kita bisa merasakan. Harusnya sudah harusnya kita harus sadar diri lah bahwa ini arahnya pasti untuk mencari harus jujur dengan seperti itu. Mungkin notaris yang beriklan apakah ada sanksi Bu, dan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi? Sebetulnya kalau notaris tidak boleh iklan itu sudah jelas ada di dalam salah satu pasal dalam kode etik kita. Tetapi mengenai sanksi yang diberikan, ini kan yang menegakkan sanksi pasal-pasal dalam kode etik ini kan Dewan Kehormatan. Nah, sanksi yang ada di dalam kode etik kita itu memang berjenjang. Ada pertama itu berupa teguran, kemudian ada juga berupa peringatan, ada pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat, itu ada jenjangnya. Ya, dan beberapa kali saya kira di Dewan Kehormatan Surabaya sudah memberikan teguran terhadap notaris yang punya indikasi beriklan di medsos. Itu sudah ditegur. Jadi yang bisa menegakkan kode etik ini adalah Dewan Kehormatan. Ya bisa berjenjang juga ya, Dewan Kehormatan di Surabaya atau di Dewan Kehormatan wilayah Jawa Timur ini berjenjang. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Namun kita yang harus kita sadari bahwa Dewan Kehormatan ini tidak serta-merta bisa menjatuhkan atau memberikan sanksi itu katakan untuk memecat notaris. Nah ini kelemahan, karena ya saya tidak mengatakan kelemahan, karena memang yang terburuk yang diberikan oleh Dewan Kehormatan itu paling hanya memberhentikan sebagai keanggotaan Ikatan Notaris, bukan sebagai notaris. Tetapi Dewan Kehormatan itu mempunyai kewenangan untuk merekomendasi kepada menteri untuk melakukan pemecatan. Jadi itu. Terima kasih Bu Erna. Demikian podcast kita. Semoga bincang-bincang kita mendatangkan manfaat untuk kita semua.
di dalam menjalankan jabatan kita sebagai notaris. Sekali lagi terima kasih Bu Erna. Sama Bu Yus.